Penyebab setelah penggantian IC PWM dan MOSFET, misalnya ini MOSFET dan ini adalah IC PWM. Mengapa setelah ganti IC PWM-nya baru dan MOSFET-nya baru, sebuah power supply switching belum mau hidup? Kami akan menjelaskannya. Jadi penyebab setelah ganti IC PWM dan MOSFET, power supply switching belum mau hidup. Jadi kita jangan sekedar mengganti si IC PWM dan MOSFET dan berharap power supply-nya langsung hidup. Jadi pertama kita lihat dulu. Jadi penyebabnya mungkin solderannya tidak sempurna ya. Ini analisa-analisa awal. Jadi solderan pada IC PWM dan MOSFET kita perbaiki dulu. Yang kedua, komponen lain rusak. Maksudnya apa? Ini kita lihat di sini. Ini adalah IC PWM dan ini adalah MOSFET. Nah, setelah kita mengganti keduanya, itu ada komponen lainnya. Komponen pendukung si IC PWM itu yang di sekitar IC PWM-nya. Kemudian ini ada optocoupler dan juga di sini ya WL431. Jadi ini adalah IC PWM, ini adalah optocoupler dan ini adalah WL-nya. Ini adalah MOSFET. Jadi keempat komponen ini saling berkaitan ya. Oke, jadi itu harus diperhatikan juga ya. Jadi yang diperhatikan adalah resistor, dioda atau kapasitor di sekitar IC PWM dan MOSFET. Yang ketiga, IC PWM tidak mendapat tegangan VCC. Itu dari mana teman-teman? Jadi dari 300 volt itu, dari 300 volt si elko, dari 300 volt elko ini, yang ini ya, ini dia ada jalur yang ini untuk VCC, si IC PWM ya. Dia besarnya itu 10 sampai 20 volt. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian MOSFET tidak dapat trigger dari IC PWM. Maksudnya di sini ada jalur untuk gate MOSFET, untuk gate. Jadi dari IC PWM menuju gate. Itu harus diperhatikan juga teman-teman. Yang kelima, feedback atau proteksi aktif ya. Jadi ini OVP dan OCP itu di dalam IC PWM teman-teman. Itu bisa jadi dia tidak aktif. Kenapa dia tidak aktif? Karena feedback dan WL431. Feedback dari optocoupler dan rangkaian WL431 itu tidak normal. Ini bisa jadi penyebabnya. Yang keenam, trafo bermasalah ya. Ini jarang terjadi. Yang ketujuh, power supply tidak start karena soft start bermasalah. Ini bisa juga ya. Jadi beberapa power supply menggunakan soft start, namun itu jarang. Jadi sehingga soft startnya tidak bekerja, IC PWM-nya tidak bekerja. Dan ini ya yang perlu diperhatikan, ini ya, tegangan VCC IC PWM, sinyal gate ke MOSFET dan tegangan output sekunder.